Nadiem Makarim dikenal sebagai pendiri Gojek, perusahaan startup transportasi berbasis online yang paling terkenal di Indonesia. Cabang dari Gojek saat ini sudah beroperasi di beberapa negara di Asia Tenggara. Nadiem Makarim saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Faktanya, Nadiem Makarim merupakan menteri termuda di antara menteri lain di Kabinet Indonesia Maju. Berikut profil dan biografi Nadiem Makarim. Nadiem Makarim dilahirkan di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Ia anak tunggal dari Nono Anwar Makarim yang diketahui merupakan seorang pengacara dan praktisi hukum terkenal yang merupakan bekas bos dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Ibu Nadiem bernama Atika Al-Gadri, anak dari Hamid Al-Gadri yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan. Pendiri Gojek ini diketahui memiliki saudara bernama Raya Makarim yang bekerja sebagai seorang penulis naskah film. Istri Nadiem Makarim diketahui bernama Franka Franklin. Nadiem Makarim sendiri beragama Islam sementara istrinya bernama Kristen. Mereka berdua melangsungkan pernikahannya di Bali pada tahun 2014 yang lalu. Dari pernikahannya ini, Nadiem Makarim mempunyai anak bernama Solara Franklin Makarim. Pendiri Gojek ini mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD) di Jakarta. Dari informasi yang didapat, Nadiem Makarim menyelesaikan masa SMA di Singapura. Setelah lulus, ia kemudian berangkat ke Amerika Serikat dan kuliah di Brown University di jurusan International Relations. Bos Gojek ini juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics. Tamat dari Brown University, Nadiem Makarim kemudian mengambil program Master Business of Administration (MBA) di salah satu kampus paling bergengsi di dunia, yakni Harvard Business School di Harvard University. Walaupun dikenal sebagai lulusan universitas paling bergengsi di dunia, Nadiem Makarim tidak lupa diri. Ia lebih memilih kembali ke Indonesia untuk berkontribusi ketimbang bekerja di luar negeri. Selepas lulus dari Brown University, Nadiem Makarim mengawali karirnya sebagai seorang konsultan manajemen di perusahaan konsultan McKinsey & Company di tahun 2006 dan kemudian berhenti karena melanjutkan studinya di Harvard University. Setelah menyelesaikan masternya di Harvard University, Nadiem bekerja sebagai co-founder Zalora Indonesia sekaligus managing editor di sana. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian bergabung dengan perusahaan startup Kartuku, sebuah perusahaan penyedia layanan pembayaran non-tunai di Indonesia. Namun kelak perusahaan Kartuku diakuisisi oleh Nadiem Makarim untuk memperkuat lini GoPay dari Gojek. Di Kartuku, ia menjabat sebagai Chief Innovation Officer (CIO) Kartuku. Setelah memiliki banyak pengalaman selama bekerja di perusahaan ternama, Nadiem Makarim kemudian memutuskan resign atau mengundurkan diri dari tempat ia bekerja. Di usia yang masih muda dan memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi, ia mencoba merintis perusahaan sendiri. Ia kemudian mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2010. Pepatah mengatakan pengalaman mengajarkan segalanya, mungkin itulah yang dialami oleh Nadiem ketika mendirikan Gojek. Nadiem yang kala itu sedang bekerja di McKinsey & Company, lebih sering menggunakan jasa ojek ketimbang menggunakan mobil karena mobilitasnya yang tinggi serta tingkat kemacetan di Jakarta yang tinggi. Di sisi lain, ia menemukan kenyataan bahwa ia sulit menemukan ojek saat dibutuhkan. Ia juga melihat kenyataan bahwa tukang ojek hanya menghabiskan waktunya menunggu pelanggan dan cukup sulit mencari pelanggan. Fakta tersebut ia dapat dari hasil berbincang-bincang dengan beberapa ojek langganannya. Disinilah ia melihat ada masalah supply and demand yang menurutnya tidak sesuai. Sehingga dengan mendirikan Gojek bisa menjadi problem solving untuk masalah yang ia alami. Disney Nadiem berharap bahwa dengan layanan transportasi yang cepat serta pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Dari masalah tersebut, Nadiem Makarim kemudian mendirikan Gojek pada tahun 2010. Ia menggunakan garasi mobilnya sebagai kantor pertama dari Gojek yang beralamat di Jalan Kerinci, Jakarta Selatan. Saat itu, sistem pemesanan Gojek belum menggunakan aplikasi seperti sekarang.
Nadiem pada awalnya menggunakan call center sebagai perantara antara driver Gojek dan pelanggan. Sistemnya, pelanggan menelpon call center untuk melakukan orderan ojek, kemudian call center menginformasikan detail orderan kepada pengemudi ojek untuk dilaksanakan. Faktanya, selama 3 tahun sejak berdiri, Nadiem membiayai operasional perusahaan dari uangnya sendiri karena belum mendapatkan investor. Lambat laun usaha Nadiem Makarim mulai berkembang. Di tahun 2014, ia pertama kali mendapatkan suntikan dana untuk mengembangkan Gojek dari North Star Group, sebuah perusahaan investasi asal Singapura. Kemudian Redmart Limited dan Simplistic Ltd ikut menyuntikkan dananya di Gojek melihat perkembangan positif dari Gojek yang dibangun oleh Nadiem Makarim. Tahun 2015 bisa dikatakan sebagai tahun terbaik dari Gojek sebagai sebuah perusahaan startup. Di tahun itu, Gojek meluncurkan aplikasi pertama di platform mobile phone. Ini juga merupakan langkah untuk menarik minat pelanggan baru menggunakan jasa Gojek sekaligus memperkenalkan model bisnisnya di masyarakat luas. Tak butuh waktu lama, masyarakat kemudian berbondong-bondong menggunakan aplikasi Gojek. Selain itu, pemberitaan media yang gencar mengenai Gojek sebagai aplikasi transportasi berbasis online turut mengangkat nama Gojek di mata masyarakat Indonesia. Gojek mengedukasi masyarakat bahwa dengan aplikasi Gojek maka masyarakat dapat dengan mudah memesan dan mendapatkan layanan ojek yang aman dan nyaman. Gojek ini kemudian merevolusi gaya hidup masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi terutama ojek. Pengguna aplikasi Gojek terus-menerus bertambah banyak. Di sisi lain, guyuran dana dari investor terus bertambah bagi Gojek seperti dari SoftBank hingga Google. Nadiem Makarim sebagai CEO Gojek terus memperluas lini bisnis Gojek. Gojek kemudian memperkenalkan lini bisnis lainnya seperti jasa pengantaran paket melalui GoSend, jasa pemesanan makanan melalui GoFood, jasa pembersihan rumah melalui GoClean, serta jasa pembayaran melalui GoPay. Inovasi layanan serta strategi perusahaan yang bagus membuat Gojek berkembang sangat pesat dan dikenal sebagai perusahaan jasa transportasi berbasis online terbesar di Indonesia. Pada awal berdirinya tahun 2010, Nadiem Makarim hanya memiliki 20 driver Gojek. Di tahun 2019, ia dan Gojek sudah memiliki 2 juta driver Gojek yang tersebar di seluruh Indonesia. Dikutip dari CNBC Indonesia, pengguna Gojek sudah mencapai ratusan juta dan menangani pemesanan lebih dari 3 juta pemesan setiap harinya. Ekspansi Gojek sendiri sudah mencapai 5 negara di Asia Tenggara dan tersebar di 207 kota. Gojek kemudian bertransformasi sebagai salah satu perusahaan startup tersukses di Indonesia yang berada di level Dekakorn. Dekakorn adalah sebutan untuk perusahaan dengan nilai atau valuasi perusahaan mencapai 140 triliun. Pada tahun 2021, Gojek mengumumkan merger dengan Tokopedia, marketplace yang didirikan oleh William Tanuwijaya. Bergabungnya 2 perusahaan startup ini kemudian dikenal dengan nama Grup Goto dalam kurung Gojek Tokopedia. Dan pada bulan April 2022, Goto resmi melantai di Bursa Saham Indonesia. Dilansir dari majalah Globe Asia, suami dari Franka Franklin itu kini memiliki total kekayaan senilai 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Kekayaannya ini berasal dari saham yang ia miliki di Gojek sebanyak 5% setelah lama menjadi CEO Gojek. Kemudian pada bulan Oktober 2019 ia kemudian memilih mengundurkan diri dari Gojek, perusahaan yang ia sudah bangun selama bertahun-tahun. Walaupun memutuskan mundur, Nadiem Makarim masih memiliki saham sekitar 4,81%. Setelah mundur dari Gojek, Nadiem Makarim kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 hingga 2024. Nadiem Makarim menjadi menteri termuda di dalam kabinet tersebut. Itulah informasi mengenai biografi Nadiem Makarim, sang pendiri Gojek dan kisah berdiri